Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang abductive scientific reasoning skill, di mana ini merupakan salah satu submateri dari materi tentang assessment scientific reasoning skill. Abductive reasoning skill itu adalah penalaran abduktif yang didefinisikan sebagai proses pembentukan hipotesis penjelas dari pengamatan yang membutuhkan penjelasan. Nah, penalaran abduktif ini juga sering digambarkan sebagai penalaran penjelas yang mengarah kembali dari fakta ke penjelasan yang diajukan tentang fakta tersebut. Penalaran abduktif ini berbeda dengan penalaran deduktif maupun induktif. Abduktif berperan sebagai jalur dari fakta menuju ide dan teori, sedangkan induksi merupakan jalur dari konsep dan teori menuju fakta, dan deduktif berperan untuk membuktikan suatu teori. Apa perbedaan penalaran induktif, deduktif, dan abduktif? Misalkan kita lihat pada tabel di sebelah kanan. Misalkan pada penalaran deduktif. Jadi sebuah tas berisi hanya kelereng merah, dan Anda mengambil satu. Anda dapat menyimpulkan bahwa kelereng itu berwarna merah. Itu untuk penalaran deduktif. Untuk penalaran induktif, misalkan kita tidak tahu warna dari kelereng di dalam tas. Kemudian kita mengeluarkan satu dan warnanya merah. Dari hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semua kelereng di dalam kantong itu berwarna merah. Nah, untuk penalaran abduktif, misalnya kita menemukan kelereng merah di sekitar sekantong kelereng merah, kita dapat menyimpulkan bahwa kelereng itu berasal dari kantong. Nah, kesimpulan ini dalam abduktif itu bisa jadi salah, bisa jadi benar, masih dalam berupa hipotesis. Menurut Walton, penalaran abduktif itu berbeda dengan penalaran deduktif ataupun induktif, karena kesimpulan hanyalah hipotesis, tebakan terbaik yang berdasarkan pada pengetahuan dan bukti yang diberikan pada saat itu. Untuk alasan ini, inferensi abduktif dapat ditolak, yang berarti bahwa mereka dapat ditarik kembali jika penyelidikan lebih lanjut atas fakta-fakta dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa penjelasan dari alternatif lain itu lebih baik. Terdapat 4 fase dalam penalaran abduktif. Yang pertama itu observation atau observasi, yang kedua adalah identification atau identifikasi, yang ketiga adalah selection atau pemilihan, yang keempat itu adalah explanation atau penjelasan. Fase pertama atau exploration. Nah, pada tahap exploration ini, siswa menyelidiki fenomena ilmiah kebumian, mengumpulkan data, dan menemukan aspek-aspek yang akan dijelaskan secara ilmiah. Untuk fase kedua atau identification, itu siswa mencari fakta, teori atau prinsip ilmiah yang dapat dijadikan aturan untuk merumuskan hipotesis secara abduktif. Dengan kata lain, tujuan utama dari tahap pemeriksaan ini adalah untuk meneliti semua aturan yang mungkin, yang mampu memberikan penjelasan untuk fenomena yang sedang diselidiki. Untuk fase ketiga, atau selection atau pemilihan, itu kemudian mengikuti dari fase sebelumnya, sehingga hipotesis yang disimpulkan sebelumnya itu dievaluasi dan yang memberikan penjelasan yang paling masuk akal akan dipilih. Untuk fase terakhir itu explanation, di mana tahap eksplorasi yang menghasilkan explanation atau penjelasan secara kausal maupun naratif itu dengan menggunakan hipotesis yang telah dipilih sebelumnya. Nah, jika masalah atau kelemahan baru dalam hipotesis itu ditemukan pada langkah ini, siswa dapat kembali ke tahap eksplorasi dan pemeriksaan untuk meninjau kembali prosedur pengembangan penjelasan yang lebih canggih. Untuk kasus yang relevan, ini adalah contohnya. Jadi, terdapat, fakta-fakta seperti gerakan abnormal Wukong yang teramati. Kemudian ada juga, fakta kedua, itu jika tsunami membawa perubahan pada arus udara di atas lautan, yang pada gilirannya berinteraksi dengan topan seperti halnya El Nino dan osilasi selatan, maka gerakan abnormal Wukong dapat dijelaskan sebagai hal yang biasa. Nah, kesimpulan yang didapat itu adalah
eee, ada alasan untuk berpikir bahwa tsunami itu adalah penyebab pergerakan abnormal dari Wukong. Ini merupakan contoh dari pemikiran abduktif. Untuk permasalahan kontekstual berkaitan dengan, penalaran abduktif, itu saya dapatkan itu artikel yang ini, yang berjudul "Find Out a New Method to Study Abductive Reasoning in Empirical Research", di mana permasalahan yang terjadi dalam artikel ini adalah sedikit penelitian empiris yang didedikasikan untuk menyelidiki jenis penalaran abduktif, dan kebanyakan dari mereka itu berfokus pada produk penalaran abduktif. Dalam hal ini adalah hipotesis abduktifnya. Solusinya yang ditawarkan adalah dengan mengembangkan instrumen find out, di mana instrumen ini menangkap abduktif sebagai bentuk penalaran kehidupan nyata yang terdiri dari dua fase, yaitu fase generasi dan juga fase evaluasi dari hipotesisnya. Ini menawarkan kemungkinan untuk memperhitungkan penalaran abduktif dari perspektif produk dan juga proses, dan memungkinkan analisis secara kualitatif dan juga kuantitatif pada data yang dikumpulkan atau data yang dilakukan atau dikumpulkan em, pada abduktif ini. Nah, untuk solusi baru yang ditawarkan, itu adalah analisis lebih lanjut masih dilakukan untuk menyusun sistem penilaian yang memuaskan, yang dapat digunakan dalam penyelidikan masa depan, yang berfokus pada mencari korelasi kognitif dan kepribadian dari perbedaan individu dalam melakukan penalaran abduktif. Sekian penjelasan tentang abductive reasoning skill. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.